Oke. Terima kasih telah melihat cuplikan dari video-video Dede Dekor di Dede Dekor Channel. Kali ini saya akan membahas tentang kewajiban CS. Karena yang utama itu selain Anda jago memasarkan iklan dan lain-lain, tapi kalau CS-nya tidak bagus, hasilnya ya tidak maksimal gitu ya. Seperti Anda jago untuk mengiklankan di Facebook Ad ya, tapi misalkan harus pakai CS, komunikasinya harus CS, tidak langsung login untuk berbelanja. Kalau CS-nya tidak bagus, konsumennya banyak, tapi juga kurang maksimal hasilnya. Maka dari itu saya akan membuat tutorial video tentang kewajiban CS ya. Jadi hal-hal apa aja yang harus diperhatikan agar menjadi CS yang produktif. Kalau iklan itu istilahnya tidak boncos gitu ya. Misalkan konsumen harusnya ACC misalkan 10 juta, karena CS-nya nggak benar jadi 1 juta atau 3 juta. Modal iklannya 5 juta atau operasionalnya 5 juta, itu kan boncos seperti itu. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, ya, jadi kita harus memperhatikan naluri itu menular, itu ya teknik yang utama dalam CS. Naluri itu menular. Di saat Anda grogi, di saat muka Anda merah, di saat verbal gerak tubuh Anda itu tidak mencerminkan bahwa Anda itu mengetahui sebuah produk, konsumen sudah mengetahuinya. Ya, misalnya konsumen, Ibu, ini harga HP ini berapa harganya, speknya apa? Anda tidak mengetahui spek dari HP itu, maka konsumen sudah mengetahui dari verbal, mimik muka atau gerak tubuh Anda. Untuk itu, gimana Pak kalau saya belum mengetahui produknya? Yang pertama, Anda harus mengetahui produk terlebih dahulu. Itu. Dan yang kedua, kalau memang Anda belum tahu produk, Anda bisa dengan gaya sok tahu, dengan Anda gimana ya, CS yang Anda itu berimajinasi aja dulu sebagai CS yang paling tahu gitu ya, daripada konsumen. Yang konsumen yang paling tahu dengan Anda ya. Anda itu paling tahu dari konsumen, dan Anda itu menjadi konsultan konsumen terhadap suatu produk itu bisa gitu. Walaupun Anda tidak tahu, dengan imajinasi seperti itu Anda akan bergaya layaknya sebagai CS yang ahli seperti itu. Tapi nanti kalau berujung dengan harga, dengan penghitungan dan lain-lain yang krusial, Pak, nanti penawarannya saya akan buatkan dahulu, Bapak boleh lihat produk yang mana Bapak pilih. Anda bisa meminta pada CS yang sudah tahu terhadap produk tersebut dan hasilnya ACC. Paham ya? Jadi naluri itu menular. Misalkan ada admin saya yang ada HP itu mukanya merah, langsung HP itu kayak ular, itu udah tahu, udah grogi kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ada konsumen, misalkan nggak grogi, itu udah tahu. Konsumen pun sudah tahu. Saya ngelihat sudah tahu. Sebagai owner dan konsumen pun sudah tahu duluan. Lanjut. Kasih pelayanan terbaik, jawab apa yang ditanya konsumen dan buat jawaban balik. Ya ini ala saya aja ya. Jadi banyak memang di sana banyak ekos ataupun video-video yang banyak sana sini. Saya membuat dengan versi saya aja ini. Dirangkum dari beberapa versi yang memang menurut saya sangat relevan dengan CS yang saya inginkan. Misalkan konsumen nanya, kita jawab dengan ramah, dengan baik. Kalau chat dengan emot ya, yang ramah, senyum dan lain-lain, dengan gambar yang lain-lain, itu akan memberikan emosi yang lebih baik dibandingkan dengan, ya Pak, ada Pak, segini penghitungannya Pak, ini diskonnya Pak. Kita dengan ramah pun konsumen mengatakan, oh ini kok CS-nya ramah gitu. Dan tak lupa ujungnya kita akan membuat pertanyaan balik ya, bukan jawaban balik, pertanyaan balik. Jadi Ibu warnanya banyak, kuning, hijau, biru ya. Ibu mau pilih yang warna apa, seperti itu. Ya.
buatlah pertanyaan balik ya, bukan jawaban balik ini saya. Oke, lanjut. Sekarang gimana? Sudah kita nanya-nanya sama konsumen, nanya balik sama konsumen, sesudah mimik muka kita itu bagus, kelihatan tidak grogi, gimana cara agar konsumen itu nyaman? Ya, ada 9 hal yang harus CS ketahui agar membuat konsumen nyaman. Pertama, cari apa kekhawatiran konsumen dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan produk yang kita paham. Misalkan konsumen mau keluar musim hujan, Pak ini ada payung, Bapak bisa pakai payung ini agar Bapak tidak kehujanan, paham ya? Nah itu saya tidak akan menyebarkan dengan produk saya, tapi produk yang umum aja. Jadi apa yang dikhawatirkan konsumen itu kita cari dengan chat, dia tahu konsumen itu takutnya apa kita tahu dan kita kasih solusi dengan produk kita, paham ya? Selanjutnya analisa konsumen butuh atau ingin ya. Kalau produk kita itu posisinya di kebutuhan, konsumen akan cenderung lebih beli dibandingkan dengan produk yang berhubungan dengan keinginan, paham? Misalkan konsumen sangat membutuhkan payung di musim hujan supaya tidak kehujanan bajunya, kehujanan, dia ada pesta dan takut kehujanan. Dibandingkan dengan konsumen ingin membeli payung berwarna hijau, misalkan pada musim panas, gitu kan? Itu payungnya lucu banget sih, misalkan modelnya model karopi, warnanya warna hijau, tapi hanya ingin, tidak butuh. Produk yang butuh itu sangat akan mendatangkan traffic penghasilan dibandingkan dengan keinginan. Maka dari itu kalau konsumen butuh ngechat ke kita dan tidak ACC, itu kita yang salah. Ada sesuatu yang kita salah. Apakah yang tadi ya, hal-hal yang tadi yang membuat konsumen tidak ACC dengan kita. Paham ya? Jawab pertanyaan konsumen dengan cepat atau fast respon, itu hal yang wajib ya. Jangan misalkan konsumen chat pagi-pagi jam 9, kita balas jam 5 sore, itu udah kelewat karena semua produk banyak kompetitornya. Paham ya? Ini Anda sudah bisa menyebarkan secara lebih luas lagi. Nah, kenapa konsumen tidak berbelanja saat ini? Kenapa? Kan bisa besok, bisa sebulan lagi, bisa tahun nanti. Karena misalkan bulan ini Bu, kita ada promo di bulan A, di bulan Agustus, di bulan September, bulan misalkan promo Lebaran, dan promo ini akan berakhir tanggal sekian, barang ini akan habis tanggal sekian. Kalau ibu impor lama lagi, dan konsumen disebutkan harus berbelanja hari ini juga. Kalau bisa jam ini juga, karena modalnya transfer ya. Nah ini teknik-teknik terakhir, misalkan sudah ngelobi, sudah semua oke, konsumen kelihatannya butuh dan bahan kita, barang produk kita ada. Nah teknik ini harus kita mainkan. Kenapa konsumen tidak berbelanja saat ini? Oke ya. Nah, setelah 5 hal poin di atas, ada poin selanjutnya ya, yang harus kita perhatikan agar menjadi CS yang produktif. Apa itu? Ya. Lihat produk kompetitor dan jabarkan keunggulan dan keunikan produk kita ke konsumen. Misalkan Aqua dibandingkan dengan merek yang lain. Aqua itu merek yang sudah terkenal dan mungkin sudah hasilnya sudah bagus. Aqua itu misalkan pH-nya sangat nyaman, sangat enak dikonsumsi. Aqua itu misalkan dari pegunungan yang memang sangat bersih gitu, dan bla bla bla, jabarkan. Itu akan menghasilkan traffic dibandingkan Anda, Bu ini Aqua bagus loh, Bu ini Aqua, nah begitu ya, paham ya?
Aqua itu harganya sedikit mahal, tapi ini poin-poin keunggulannya A, B, C, D, E, F dibandingkan dengan produk lain yang sejenis Aqua gitu. Maka dengan harga yang mahal pun kita akan dapat memenangkan kompetitor gitu ya. Keunggulan-keunggulannya itu harus yang utama, ini harus poin utama juga selain keunggulan itu harus kita membuat branding produk, itu yang paling utama di poin yang keenam ini. Agar kenapa? Agar orang walaupun mencari kemana ke sini, kalau memang branding produk kita sudah bagus, misalkan Aqua ya kan, ada merek lain yang bisa saya tidak sebutkan, itu akan dinamain Aqua gitu, karena branding produk Aqua sudah bagus ya gitu, paham ya? Di poin ke-6 ini kita harus menjabarkan produk kita dan harus dapat membranding produk kita gitu. Oke ya, apalagi pada produk-produk tertentu memang semua produk harus di branding. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Nah ini evaluasi hasil komunikasi dengan konsumen dalam kegagalan dan keberhasilan. Misalkan bulan sekarang ini kita dapat project sesuai dengan target. Bulan depan kok merosot, bulan depan lagi bagus, bulan depan lagi sangat merosot, sangat nyusep, bulan depan lagi ada kenaikan tapi tidak nyampe pada target bulanan. Misalkan ada dalam sebuah perusahaan. Nah itu harus ada evaluasi apa yang kurang dari poin-poin yang saya jelaskan tadi. Oke? Nah itu harus diperbaiki. Apa mungkinkah dari barangnya kurang bagus, mungkinkah dari pemasarannya lagi jelek, atau misalnya pemasarannya bagus tapi kita kalah dengan kompetitor kita dari segi keunggulannya, gitu, kekomplitannya, keunikannya, ya. Kita harus evaluasi, atau komunikasi kita masih jelek gitu ya kan, sehingga konsumen lebih melirik pada kompetitor kita. Paham ya? Kalau paham, saya akan lanjutkan pada poin selanjutnya, itu poin 8. Kebiasaan berkomunikasi dengan konsumen. Anda itu sudah membeli e-book, Anda itu sudah membeli buku, Anda itu sudah mempunyai kos, mempunyai guru untuk menjadi CS yang handal, tapi tidak dipraktekkan. Misalkan ada konsumen, wah mukanya merah, gemetaran, saya takut nih saya lempar ke CS kedua, gitu ya. Karena akhirnya CS kedua yang mengambil alih, dan CS kedua itu memang sudah bagus dan dia memang sudah terbiasa gitu, dan akhirnya ada CS yang sudah bagus dan ada CS yang tetap tidak ada peningkatan dalam teknik CS-nya. Maka teknik yang ke-8 itu kebiasaan berkomunikasi dan konsumen, ya. Kalau Anda sudah terbiasa dengan produk dengan yang murah, yang sedang, yang mahal, kalau sudah terbiasa itu akan menjadi hal yang biasa karena terbiasa. Jangan takut pada kesalahan, karena dengan kesalahan Anda itu akan menjadi CS yang baik. Namun dari kesalahan itu Anda harus memperbaiki sehingga tidak ada kesalahan yang berulang pada kesalahan yang sama. Oke ya. Nah, gimana cara meminimalisir? Ya, Anda harus sering berkomunikasi dengan CS yang sudah produktif. Ini gini nih, gimana biar misalkan goal. Biasanya kalau yang pertama itu, kesusahan itu adalah ACC yang pertama. Misalkan Anda menjual produk, susah itu yang pertama. Kalau sudah ACC dengan produk, yang pertama kesan itu akan biasa. Biasanya seperti itu. Paham ya? Saya ulangi, poin yang ke-8 itu adalah kebiasaan berkomunikasi dengan konsumen. Ya. Nah, langkah terakhir, praktekkan ilmu CS. Ya. Sesudah terbiasa, tapi ada hal-hal yang tidak dipraktekkan, yaitu akan balik lagi pada CS, tidak akan meningkatkan ilmu CS. Yang 8 poin yang telah saya jabarkan sebelum poin 9 ini. Paham? Nah, itulah video yang saya berikan kepada Anda seputar bagaimana menjadikan CS produktif. Semoga video ini menambah wawasan Anda dan menambah wawasan CS
dalam segi ilmu komunikasi dan konsumen dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal sebelum menonton video ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.